Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sekarang Amang mau tanya dulu. Kenapa kita beribadah hari ini? Karena ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus, Amang. Kenaikan Tuhan Yesus kemana, Kak Eni? Ke surga, Amang. Kira-kira mau ngapain dia naik? Untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, bagus. Luar biasa. Nah, karena itu sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik semua persiapkan dirinya. Kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Ayo. Minggu kita memulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari pujian yang berjudul Ku Menang, Ku Menang. Menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di
kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti Amang. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan titah yang pertama. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa. Semua ambil sikap berdoa yang baik. Ikuti Amang. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa. Semua ambil sikap berdoa. Kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ikuti Amang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita menghafal ayat hafalan kita yang tertulis dalam Amsal 28 ayat 20a. Ayo, siapa yang sudah membuka Alkitabnya? Amsal 28 ayat 20a. Sekarang akan kita hafal. Bunyinya adalah, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ayo. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Sekali lagi, kita sama-sama mengucapkan. Ini untuk dihafal. Minggu depan boleh kirim videonya sama Amang. Amsal 28 ayat 20a. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Ikuti Amang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan ayat 2. Kusuka menuturkan. Cerita Tuhan Yesus.
berdoa mengaku iman kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, warta bagi kita pada hari ini kita beribadah, yaitu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia mau mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Jadi kalau adik-adik sekolah minggu ini semuanya orang-orang yang percaya nanti terus sampai selamanya, nanti kita sudah dipersiapkan tempat oleh Tuhan Yesus di satu tempat yang namanya surga. Oleh karena itu kita masih beribadah di rumah, dan harap tadi ayat hafalan yang sudah Amang sampaikan dihafal, boleh dikirimkan ke WA Amang supaya nanti kita boleh lihat ayat hafalan siapa menghafal yang lebih bagus. Baru yang kedua yang berikut, hari Minggu depan kita beribadah masih tetap di rumah. Panduan ibadah boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta. Nanti boleh diminta tolong sama orang tuanya supaya dibukakan YouTube-nya untuk mengikuti ibadahnya. Demikian warta untuk hari ini. Kiranya adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar, dan tetap tinggal di rumah dan belajar dengan sungguh-sungguh. Demikian warta kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai bagimu dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 14. Semua buka Alkitabnya, tapi Amang akan baca untuk kita semua. Demikian, diperhatikan dengan baik-baik. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Lalu jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!"
kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik semua. Siapa yang sudah pernah mendengarkan cerita tentang Elia dan Elisa? Mereka adalah nabi. Tapi ceritanya bahwa Elia ini sudah tua dan dia akan menyelesaikan tugasnya. Dia akan menyelesaikan tugasnya dan lalu akan digantikan oleh seorang yang bernama siapa tadi namanya? Elisa. Diganti oleh Elisa. Nah, sekarang adik-adik, begitu juga misalnya kalau adik-adik punya PR di rumah, pekerjaan rumah, tidak boleh dulu bermain sebelum tugasnya akan selesai. Setelah selesai baru boleh menonton, baru boleh bermain. Nah, sekarang tugasnya Elia itu sudah selesai dan dia akan diganti oleh Elisa. Dan sudah tahu nama penggantinya itu adalah Elisa. Nah, pada satu hari Elisa ini mau pergi pada satu tempat yang bernama Sungai Yordan. Lalu tiba-tiba Elisa mendengar kalau Elia itu mau pergi. Lalu dia bilang, "Hei, Elia, aku mau ikut beserta dengan engkau." Lalu apa kata Elia? "Engkau tidak perlu ikut, engkau tinggal saja di sini dan biar aku yang pergi ke Sungai Yordan." Lalu nabi-nabi yang ada di Yeriko, nabi-nabi yang ada di Gilgal bilang kepada Elisa kalau Elia itu akan terangkat ke surga. Lalu mereka berjalan. Setelah mereka berjalan, tiba di pinggir Sungai Yordan. Mereka sudah berjalan. Nah, jadi bisa lihat ini enggak? Ini apa yang kamu pakai ini? Kayak mau mandi ya. Nah, tiba di pinggir Sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya. Di depannya ada Sungai Yordan, lalu kemudian ia memukul sungai itu. Pah! Lalu tiba-tiba sungai itu terbelah ke sana dan ke sini, terbelah menjadi 2 bagian. Dan ada daratan yang kering di antara air itu. Dan akhirnya mereka berjalan dengan tenang. Mereka berjalan dengan tenang. Karena air itu sudah. Iya, siapa yang ingat peristiwa Laut Merah yang ketika Musa membawa orang-orang Israel itu pergi, lalu datang anggota atau pasukannya Firaun itu mau mengejar, di situ juga air terbelah menjadi 2. Tetapi ketika pasukan Firaun itu datang, maka seketika itu air itu kembali menjadi bersatu dan akhirnya pasukan Firaun itu mati semua. Nah, sekarang setelah mereka berjalan, Elia bilang kepada Elisa, "Mintalah apa yang kau minta dari aku." Lalu Elisa bilang, "Aku mau minta 2 bagian roh daripadamu." Apa itu? Lalu Elia bilang kepada Elisa, "Kalau engkau melihat aku terangkat ke surga, engkau akan mendapatnya. Tetapi kalau kau tidak melihat aku terangkat, engkau tidak akan menerimanya." Seketika mereka berbicara demikian, lalu datanglah kereta kuda dalam badai dan dalam awan. Saat itu juga tiba-tiba Elia menjadi terangkat ke surga sampai Elisa melihat sampai tinggi begitu. Setelah tinggi, lalu Elisa itu melihat sampai ke atas dan tiba-tiba dari tempat yang tinggi itu jatuhlah jubah
jatuhlah jubah Elia. Lalu ia mengambilnya, dan inilah yang akan diberikan oleh Elia kepada Elisa yang dimintanya tadi. Lalu setelah itu dia ambil jubah itu, lalu dia pergi untuk pulang kembali ke tempatnya. Pada saat dia pulang, dia berjalan, begitu dia berjalan, lalu dia hendak menyeberangi sungai Yordan. Ketika dia menyeberangi sungai Yordan, dia kembali mengambil jubah itu dan memukulkan jubah itu ke air. Gitu. Seketika itu juga, setelah kuasa itu diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Elia kepada Elisa, maka air itu terbelah menjadi dua, ke sana dan ke sini, terbelah menjadi dua. Berarti sekarang kuasanya sudah diberikan oleh siapa? Elia kepada Elisa. Lalu dia pulang dan pergi untuk kembali melanjutkan tugas si Elia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Elia terangkat sampai ke surga. Nah, pada hari ini kita memperingati tentang hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga adalah untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Amang mau tanya dulu, siapa di sini orang yang percaya? Siapa yang nggak percaya? Siapa di sini orang yang percaya kepada Tuhan? Yang tidak percaya? Yang berdoa kepada Tuhan? Yang bernyanyi bagi Tuhan? Yang melakukan pekerjaannya bagi kemuliaan Tuhan? Siapa di sini yang malas-malasan, nggak beribadah di rumah? Siapa di sini nggak belajar di rumah? Siapa di sini yang tidak melakukan PR-nya di rumah? Nah, adik-adik, karena itu kalau kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, esok kelak pun kita akan berada di tempat yang Tuhan sudah persiapkan, yaitu apa namanya? Surga. Ayo tangan semua dulu bikin surga. Ini dia, gerakan untuk surga adalah ini. Jadi surga itu adalah hadiah gratis dari Allah bagi orang-orang yang percaya. Aku mau tanya, siapa yang mau dapat hadiah? Siapa yang orang percaya mau dapat hadiahnya hidup kekal selama-lamanya di surga? Tunjuk tangan. Sebutkan namanya. Siapa yang mau dapat hadiah hidup kekal di surga? Kamu pendeta. Siapa yang mau hidup kekal, dapat hadiah hidup kekal di surga? Siapa yang mau mati selama-lamanya di jam? Tidak saya. Nah, oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah tetap percaya kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kalau Amang minta sama kalian, seperti kata Elia tadi kepada Elisa, mintalah 2 bagian roh daripadaku. Kalau Amang mau tanya dulu sama anak-anak sekolah minggu, kalau Amang bilang sama kalian, apalah 2 permintaan yang mau kau minta? Ayo. 1. Kalau Amang sih, kalau dibilang, apa ya permintaan pertama? Permintaan pertama, siapa tahu? Pacar. Hei. Nah, permintaan pertama adalah supaya sehat. Yang kedua, kalau Amang sih ditanya, supaya corona berakhir. Biar kita bisa datang ke gereja. Kalau anak sekolah minggu apa? Siapa yang mau minta 1 kesehatan? Siapa yang mau minta 2 hikmat atau kebijaksanaan? Siapa yang mau minta handphone? Waduh. Siapa yang mau minta apa namanya? Siapa mau minta makan enak? Siapa mau minta apa ya? Baju baru. Iya, yang utama dan pertama adalah kita meminta kita sehat, kita berhikmat. Kalau sudah berhikmat, kita dapat melakukan banyak hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu adik-adik tetap beribadah kepada Tuhan, masih tinggal di rumah, dan tetaplah setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa, semua dilipat tangannya dan ditutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini.
Ajarlah kami menjadi anak-anak yang tetap setia, menyembah, dan memuji Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari ini kami dapat memperingati hari kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berkatilah kami supaya kami tetap menjadi anak-anak yang percaya, supaya kelak kami boleh berada pada surga, tempat yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, orang tua kami, berkatilah juga guru-guru kami dan bangsa kami, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan bagi kami semua, agar kami juga boleh beribadah di gereja pada waktu-waktu yang akan datang. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan ayat 2, berkumandang suara dari seberang, sambil mengumpulkan persembahan kita. Sekarang persiapkan persembahannya untuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.